Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aldiransyah, NIM 2010303105 kelas A1 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal tugas dari pengolahan citra digital. Judul jurnal: Analisis Perbandingan Metode 2D, Median Filter dan Multi-Level Median Filter pada Proses Perbaikan Citra Digital. Abstrak: di dalam penyampaian informasi, orang lebih cenderung menggunakan media gambar untuk mempresentasikan sesuatu. Misalnya, penggunaan lampu-lampu lalu lintas, penggunaan rancang gambar bangun dalam sebuah pembuatan rumah, penggunaan gambar dalam penyuluhan, dan lain sebagainya. Namun seringkali citra atau gambar yang dimiliki mengalami penurunan mutu atau degradasi. Hal ini akan menyebabkan citra sulit diinterpretasi. Pendahuluan: meskipun sebuah citra karya akan inovasi, namun seringkali citra atau gambar yang dimiliki mengalami penurunan mutu atau kualitasnya. Penurunan mutu citra yaitu penurunan kualitas citra dikarenakan mengandung cacat atau derau noise. Kajian pustaka ada beberapa, yaitu 1. Filtering citra digital. Filtering adalah teknik untuk memodifikasi atau meningkatkan mutu citra. Sebagai contoh, kita dapat memfilter sebuah citra untuk mengutamakan fitur terutama dan membuang fitur yang lain. Proses filtering citra dapat dibagi menjadi dua, yaitu filtering citra secara linear dan filtering citra secara non-linear. Yang kedua, metode 2D Median Filter adalah salah satu teknik filtering citra non-linear yang berfungsi untuk memperhalus suatu citra dan menghilangkan noise atau gangguan yang berupa bintik putih. Untuk mencari median dari kumpulan data yang ganjil, maka X sama dengan N plus 1 per 2, di mana N sama dengan jumlah data, X sama dengan nilai baru median. Yang ketiga yaitu metode multi-level median filter. Metode multi-level median filter digunakan untuk memperluas proses filtering untuk menghaluskan suatu citra digital. Yang keempat, signal to noise reduction atau SNR. SNR digunakan untuk menentukan kualitas citra setelah dilakukan operasi pengurangan derau citra hasil dibandingkan dengan citra asal untuk memberi perkiraan kasar kualitas citra hasil. Semakin besar nilai SNR, berarti pengurangan derau dapat meningkatkan kualitas citra. Sebaliknya, jika nilai SNR semakin kecil, maka pada citra hasil hanya sedikit juga peningkatan kualitasnya. Nilai SNR yang lebih tinggi adalah nilai baik karena rasio sinyal terhadap derau juga tinggi, di mana sinyal adalah citra asli. SNR biasanya diukur dengan satuan desibel atau dB. Rumus untuk menghitung SNR dapat dilihat dalam persamaan. Rasio dB 60 dB kualitas citra excellent, 50 dB good, 40 dB reasonable, 30 dB poor, 20 dB unusable. Hasil pembahasan dari gambar flowchart analisis perbandingan metode filtering. Pada tahapan analisis akan dilakukan pengujian terhadap setiap kedua metode median filtering. Pengujian ini berdasarkan parameter time run, lama waktu yang diperlukan, nilai SNR, dan histogram. Metode-metode yang digunakan untuk melakukan filtering pada citra akan menghasilkan kualitas ketajaman citra yang berbeda berdasarkan matriks yang digunakan. Gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 masing-masing memperlihatkan citra asli, citra hasil 2D median filter, dan multi-level median filtering menggunakan ukuran matriks 3x3. Inilah contoh citra asli, citra hasil 2D median filter, citra hasil multi-level median filter. Hasil proses perbandingan time run dari setiap metode dan ukuran matriks seperti gambar tersebut berdasarkan pada tabel di atas, maka
diperoleh timbang lebih baik dari kedua metode adalah timbang dengan menggunakan metode multi-level median filter. Perbedaan waktu dari kedua proses metode filtering sangat besar. Data running time menunjukkan proses filtering citra dengan menggunakan metode multi-level median filter membutuhkan waktu lebih cepat daripada metode dimensional median filter. Perbandingan hasil SNR dari setiap metode filtering dan ukuran matriks. Dari data hasil SNR data dihitung nilai rata-rata dari tiap metode dengan penjumlahan nilai hasil SNR tiap citra dari suatu metode lalu membaginya dengan sebuah sampel citra yang ada. Dari data yang didapat hasil rata-rata SNR citra hasil yang paling tinggi adalah dengan menggunakan multi-level median filter. Citra yang digunakan dalam perbandingan ini adalah citra true color dengan ukuran citra 300x200 serta ukuran matriks 3x3. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut. 1. Jenis citra, ukuran matriks, serta metode yang dipilih mempengaruhi proses filtering citra digital. 2. Timeline. Yang paling cepat dalam proses filtering citra adalah metode multi-level median filter karena metode ini melakukan proses komponen warna, mengurutkan dan mencari nilai maksimum dan minimumnya saja. 3. Metode multi-level median filter menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan metode 2D median filter. Ini dapat dilihat dari kualitas citra yang dihasilkan dan nilai SNR terbesar. 4. SNR yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada pixel dan kompleksitas citra yang diuji. Pada penelitian ini, SNR yang lebih besar adalah metode multi-level median filter. 5. Semakin besar ukuran matriks yang digunakan, citra yang dihasilkan semakin rendah. Kualitas ini dapat dilihat dari nilai SNR yang semakin kecil. Berikut adalah jurnal kedua. Metode penduga bobot sapi dengan teknologi pengolahan citra. Tugas pengolahan citra digital. Abstrak penentu bobot badan sapi berdasarkan ukuran tubuh bertolak dari anggapan bahwa tubuh sapi itu berupa sebuah tong. Pengukuran bentuk tubuh sapi dan 3 kondisi yaitu depan, belakang, dan samping dapat dilakukan dengan mengaplikasi teknologi citra digital. Proses pengolahan citra digital dilakukan dengan cara mengambil objek citra menggunakan kamera digital dan kemudian dilakukan pengolahan citra sesuai yang diinginkan dengan menggunakan panorama Pascal. Pendahuluan, pendugaan dan pengukuran tubuh sapi sering dilakukan, bahkan keterampilan dalam menduga dan mengukur merupakan suatu hal yang mutlak harus dikuasai seorang beternak atau yang berkecimpung dalam dunia peternakan karena dalam kondisi di lapangan, keadaan peralatan serta fasilitas yang diperlukan untuk menentukan parameter yang ingin diperoleh seringkali sulit ditemukan. Pengolahan citra ini akan dihasilkan ukuran luas keliling dari bagian sapi yang dicitra. Nilai yang diperoleh ini akan dapat menggambarkan bobot badan sapi dan juga penafsiran tentang berat karkas. Tujuan penelitian untuk mengetahui bobot sapi dengan teknologi pengolahan citra. Metode penelitian pertama, tempat dan jangka waktu penelitian. Kedua, alat dan bahan penelitian. Ketiga, prosedur penelitian. Ada 3 prosedur penelitian yaitu 1. Pengambilan citra dengan sistem pengolahan citra. 2. Analisis luas proyek dan berat. Ketiga, validasi. Hasil dan pembahasan. Perekaman citra sapi dilakukan menggunakan kamera CCD dengan live cam bisa IM dengan resolusi 288x352 pixel. Seperti gambar di bawah ini, hasil perekaman digitasi disimpan dalam memori hard disk untuk analisis secara lebih lanjut. Tambahan awal pemrograman pengolahan citra. Pemrograman pengolahan citra sapi ini terdiri dari tombol-tombol yaitu 1. Tombol untuk mengambil lot citra yang tersimpan dalam memori hard disk. 2. Tombol untuk menyalin citra pada frame citra kedua.
Ketiga, tombol perintah thresholding. 4, tombol binarisasi. 5, tombol perhitungan perimeter, panjang, lebar, dan luas proyeksi. 6, tombol penentuan kelas mutu. Dan 7, tombol keluar program. Selanjutnya citra dibinarisasi, yaitu hanya memberikan dua nilai. Pada citra, piksel objek akan diwakili oleh warna hitam RGB sama dengan 0,0,0 dan piksel latar diwakili oleh warna putih RGB 255, 255, 255 seperti ditunjukkan pada gambar. Pendugaan luas dan berat sapi. Berdasarkan grafik berhubungan antara luas proyeksi sapi dengan berat aktualnya pada gambar 4 diperoleh nilai R2 sama dengan 0,8815 dengan persamaan model linear Y sama dengan 14,083 kali pendugaan berat sapi berdasarkan luas proyeksinya sangat memungkinkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian pengembangan algoritma pendugaan berat sapi menggunakan pengolahan citra ini adalah algoritma penduga berat sapi ini disusun berdasarkan model linear antara berat sapi dengan luas proyeksinya dengan persamaan model linear Y sama dengan 14,083x plus 178,58 dan nilai koefisiensi diameterminasi R2 sama dengan 0,8815. B. Model pendugaan berdasarkan model linear antara berat sapi dan luas piksel proyeksinya dapat dikembangkan lebih lanjut karena koefisien determinasinya sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran berat sapi secara langsung, maka pendugaan berat sapi berdasarkan luas proyeksi citra mempunyai ketepatan 80%. Saran perlu dikembangkan model pendugaan yang lain seperti pendugaan terhadap nilai karkas sapi sehingga untuk perhitungan nilai jual daging dapat diprediksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.